Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita masih pada kitab pengantar fikih jual beli dan harta haram karya Al-Ustadz Aminul Bait hafizahullah ta'ala. Dan ikhwan wa akhwati fillah, tema kita di kesempatan sore hari ini berkaitan tentang cara menyalurkan bunga di rekening bank. Cara menyalurkan bunga di rekening bank. Ya, nanti ada beberapa poin ya, yang perlu untuk kita tegaskan ya. Ya, jamaah sekalian, penulis kitab mengatakan, selanjutnya kita bahas ketika seseorang menjadi nasabah bank dengan cara menyimpan uang di bank, kemudian menghasilkan bunga. Maka di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah bunga bank termasuk riba? Yang kedua, bagaimana cara menyelesaikannya jika itu riba? Jadi yang pertama, apakah bunga bank itu riba atau tidak? Kemudian kalau riba, terus bagaimana cara untuk menyalurkannya? Yang pertama, apakah bunga bank termasuk riba? Maka untuk memahami apakah bunga bank termasuk riba, tentu saja tidak mengacu kepada kitab ya fikih klasik. Ya, karena di zaman dahulu tidak ada bank ya. Jadi kita hanya bisa merujuk ke keterangan para ulama yang berjumpa dengan bank. Ya, kemudian sebagai tambahan data, kata penulis kitab, saya sebutkan beberapa keputusan hasil muktamar dalam bidang fikih yang menegaskan bahwa bunga bank itu haram. Ya. Ini ada beberapa fatwa. Ya. Yang pertama, keputusan muktamar kedua Majma' Buhus Al-Islamiyah di Kairo pada tahun 1385 Hijriah ya, di bulan Muharram atau bulan Mei tahun 1965 Masehi, yang dihadiri oleh para peserta dari 30 negara. Ya, mereka mengatakan bahwasanya bunga bank itu haram. Yang kedua, keputusan muktamar kedua Majma' Fikih Al-Islami di Jeddah pada tanggal 10 sampai 16 Rabiul Tsani ya, tahun 1406 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 22 sampai 28 Desember tahun 1985 Masehi. Ya, juga sama, memutuskan bunga bank juga haram. Kemudian yang ketiga, keputusan Majma' Rabithah Alam Islami yang diselenggarakan di Mekah ya, juga sama ya, memutuskan bahwasanya bunga bank itu juga haram. Itu pula yang keempat, keputusan muktamar kedua tentang ekonomi Islami di Kuwait pada tahun 1403 Hijriah atau 1983 Masehi. Ya, juga sama memutuskan bunga bank itu apa? Riba. Ya, atau haram. Kemudian keputusan Majma' Fikih Islami di India pada bulan Jumadil Ula tahun 1410 Hijriah juga memutuskan bahwasanya bunga bank itu haram. Ya. Dan di sini ada beberapa teks ya, yang disebutkan oleh penulis kitab
Beliau mengatakan setelah kita yakin adanya konsensus ya, dari para ulama tentang masalah haramnya bunga bank, mari kita simak komentar Dr. Ali bin Ahmad As-Salus ya. Beliau mengatakan dengan demikian bunga bank menjadi perkara yang haram tanpa ragu dan bukan lagi perkara yang samar, tegas ya, jelas ya. Jadi antara hal dan haram ya, subhat. Tapi ini sudah jelas haram. Ya. Sehingga tidak ada ruang lagi bagi siapapun untuk menyelisihi dan menetapkan fatwa pribadi. Oh kayaknya menurut saya ini boleh. Gak bisa. Kenapa? Karena ada ijma. Ya. Dan kemudian ada pertanyaan di kitab Al-Ahkam Al-Mal Al-Haram. Sebagai kesimpulan tegas bahwa bunga bank adalah riba. Ya. Waqad uqidat al-mu'tamarat wa uqimat an-nadawat allati kharajat bitahrim al-mutlaq likulli anwa'il faidati al-bankiyah. Fa min majma'il bulus al-islami alladhi uqida fil Qahirah ya, di tahun ini tahunnya keliru ini 1965 ya, maka kebalik ilmu tamir ya al-alami al-awwal lil iktisadi al-islami alladhi uqida fi Makkah al-Mukarramah alladhi hadaru akthar min sanasumi'atin min kibari ulama'il fiqhi wal iktisad fil alamil islami. Telah dilakukan banyak muktamar dan konferensi ya, yang menegaskan bahwa semua bentuk riba ya, dari bank-bank konvensional statusnya haram. Dari mulai Majma' al-Buhus al-Islamiyah yang diselenggarakan di Kairo di tahun 1965 hingga muktamar internasional pertama dalam masalah ekonomi ya, yang diselenggarakan di Mekah Al-Mukarramah yang dihadiri lebih dari 300 ulama besar ahli fikih dan pakar ekonomi dari seluruh penjuru negeri Islam, memutuskan bahwasanya bank atau bunga bank itu haram. Ya. Kemudian saya tidak memperpanjang masalah ini karena sudah sangat jelas bahwa bunga bank statusnya riba. Meskipun belakangan muncul beberapa dai yang membedanya dan menyebut bunga bank bukan riba. Ya, dan lagi yang mengatakan apa? Yang haram itu kalau berlipat-lipat, kalau sedikit ya tidak. Nah ini ya istilahnya pendapat-pendapat yang tidak benar ya. Kenapa? Karena menyelisihi ijma, konsensus dari para ulama sedunia masalahnya. Ini pertama, jadi bunga bank hukumnya haram. Ya, sepakat ya. Jadi kalau masih ada yang ragu-ragu perlu dipertanyakan ya. Karena jelas haram masalahnya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menyelesaikannya jika itu riba? Jadi kalau bunga bank itu riba dengan model apapun ya, dengan nama apapun, entah itu apa namanya bunga atau mungkin dengan istilah hadiah atau mungkin bagi hasil, tapi sistem masih salah. Seperti contoh misalkan mudharabah di bank-bank muamalah atau bank-bank syariah yang mereka menamakan ini akadnya mudharabah, tapi ternyata prakteknya adalah pinjam meminjam uang. Ya kenapa jamaah? Karena uang itu dijamin. Padahal kalau dalam mudharabah itu modal tidak boleh dijamin. Kalau kemudian modal itu dijamin, maka berubah menjadi hutang piutang. Jadi kalau hakikatnya hutang piutang kemudian ada bagi hasil, berarti bagi hasil itu apa? Ya riba. Ya ribanya. Jadi artinya dengan nama apapun, kalau memang itu ya tambahan dari hutang piutang, maka kata Fudalah bin Ubaid, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa
riba. Setiap utang piutang yang menarik manfaat jatuhnya itu riba. Dan riba hukumnya haram, sedikit ataupun banyak. Ya. Dan kemudian jamaah sekalian, bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Pembahasan tentang hukum riba di bank tidak dijumpai dalam buku fikih klasik. Karena ketika buku itu ditulis, sejarah munculnya bank belum terbit. Jadi untuk memahami berbagai masalah seputar bank, kita perlu merujuk kepada penjelasan ulama kontemporer, ya, yang sempat menjumpai praktek perbankan. Sebagaimana layaknya kajian fikih lainnya, maka kesimpulan fatwa mereka berbeda-beda sesuai sudut pandang yang mereka pahami. Nah, inilah fikih, ya. Disebut fikih kenapa? Karena fikih itu artinya al-fahmu, pemahaman. Dan yang namanya pemahaman setiap orang kadang beda. Tapi ingat nih, sikap kita yang tepat ikut pendapat yang paling dekat dengan dalil, ya, bukan ikut pendapat yang sesuai dengan selera kita, hawa nafsu kita, bukan. Oh, kayaknya ini sesuai nih. Padahal misalkan bertolak belakang dengan dalil, maka tidak boleh. Jadi sikap kita harus ikut pendapat yang dekat dengan dalil, yang sesuai dengan dalil. Meskipun demikian, mereka tetap sepakat bahwa bunga bank statusnya adalah riba yang haram. Sepakat. Tapi mereka beda tentang bank ini, ya. Ada beberapa fatwa dari para ulama kontemporer. Yang pertama, terkait hukum mengambil bunga bank. Ya. Maka ulama sepakat bahwa bunga bank sejatinya adalah riba. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang hukum mengambil bunga tabungan di bank untuk kemudian disalurkan ke berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Boleh tidak sih ketika antum misalkan sudah terlanjur nabung, ya, di bank konvensional, kemudian tidak sempat menghapus atau mencoret klausul siap menerima bunga riba, sehingga bunga itu tetap masuk ke rekening antum. Maka ketika itu bolehkah bunga itu diambil lalu kemudian disalurkan kepada fakir miskin atau fasilitas umum, atau dibiarkan saja? Oke. Maka pendapat yang pertama, bunga bank wajib ditinggal dan sama sekali tidak boleh diambil, nggak boleh. Ya. Di antara ulama yang menguatkan pendapat ini adalah Syekh Muhammad bin Saleh Ibnu Utsaimin. Jadi beliau mengatakan, pokoknya kalau kita terpaksa nabung di bank dan sudah dalam kondisi darurat, ya, kan ingat kita tidak boleh melakukan hal yang haram kecuali kalau kondisinya apa? Darurat. Kalau haram secara zatnya seperti itu, ya. Sehingga kalau misalkan seandainya uang kita tidak disimpan di bank konvensional dan khawatir uang kita akan terancam hilang, kebakaran dan sebagainya misalkan, maka ketika itu boleh silakan ditabung. Tapi ya, pilih akad yang paling ringan mudaratnya. Jadi kalau misalkan ada beberapa akad, cari yang paling ringan. Kalau misalkan sudah memilih kayaknya ini yang paling ringan, ya, kalau di bank konvensional berarti harus menghindari bunga riba. Jadi klausul riba itu harus dicoret. Kalau tidak, maka setiap, ya, dalam artian mungkin bulan, ya, ketika kita mendapatkan bunga riba itu kita dilaknat, walaupun kita tidak mau ngambil. Tapi ketika setuju dan klausul itu tidak dicoret, berarti sama halnya kita setuju dengan praktek riba. Dan setuju dengan kemungkaran, ya kita kena, bahkan dosa kita bisa sama seperti pelaku. Misal seseorang tidak pernah berzina, tapi dengan praktek zina dia mendukung. Oh, nggak apa-apa. Tapi dia nggak pernah berzina, Pertanyaannya, dia dapat dosa tidak?
Dapat. Sehingga kalau misalkan antum terpaksa harus menabung di bank konvensional, maka coret klausul siap menerima bunga riba. Tapi kalau seandainya tidak bisa, ya, dan akad tersebut menurut dia ini paling ringan, sehingga ia terpaksa bunga itu tetap masuk ke rekeningnya, ya. Maka menurut pendapat yang pertama, uang itu tidak boleh diambil, biarkan saja. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin. Di antara alasan beliau dapat diringkas sebagai berikut, ya, kata penulis kitab. Yang pertama, Allah memerintahkan untuk meninggalkan riba. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla nyatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Ya, jadi ini kita dilarang untuk apa? Ngambil riba. Jadi kalau kemudian kita ngambil, melanggar ayat ini, ya, melanggar ayat ini, apalagi sengaja, ya, nabung di bank agar dapat bunga riba, nanti diambil mau disalurkan, lebih parah lagi. Jadi ini kasusnya bagi orang yang terpaksa aja harus menyimpan uangnya di bank konvensional. Yang kedua, di samping itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, waribal jahiliyati maudu'un. Semua riba jahiliyah dibatalkan. Sehingga mengambil bunga bank berarti tidak mengamalkan perintah di atas. Sedangkan Nabi mengatakan semua riba jahiliyah dibatalkan. Jadi kalau kemudian kok kita tiap bulan masih ngambil, ya, maka bertolak belakang dengan hadis ini. Alasan yang ketiga, tidak boleh ada istihsan. Jadi istihsan itu menganggap baik, ya, ketika sudah ada dalil. Jadi jika ada dalil sudah tegas mengatakan haram, ya sudah, tidak boleh kemudian kita kayaknya nggak boleh, ya. Jadi ihtisan adalah menganggap baik berdasarkan pertimbangan tertentu tanpa dalil. Anggapan orang bahwa mengambil bunga bank untuk disalurkan ke kegiatan sosial itu lebih baik daripada mendiamkannya di bank. Dan ini termasuk bentuk ihtisan, ya. Istihsan, menganggap apa baik, kayaknya lebih baik kalau diambil salurkan untuk fasilitas umum, kayaknya lebih baik. Menurut mereka yang mengatakan dibolehkan apa? Diambil. Padahal ayat dan hadis di atas secara tegas menyatakan agar meninggalkan riba. Maka istihsan ini tidak berlaku karena ketegasan ayat di atas. Jadi sudah, ya, tidak ada istihsan di sini. Yang keempat, alasan puncak yang membolehkan mengambil riba adalah bahwa uang riba itu jika ditinggal di bank akan digunakan untuk mendukung musuh Islam. Alasan ini tidak bisa diterima. Karena jika demikian berarti kita dilarang bertransaksi dengan non-muslim. Padahal hampir semua keuntungan transaksi tersebut digunakan untuk memusuhi Islam. Jadi kalau alasannya ini, nanti kalau dibiarkan, jangan-jangan digunakan untuk memusuhi kaum muslimin. Berarti ya sudah, kalau seperti itu jangan bermuamalah dengan mereka. Karena kalau kita misalkan jual beli dengan mereka, keuntungan mereka kemungkinan besar digunakan untuk memusuhi kita, ya. Ini kan jadi masalah nanti, ya. Jadi alasan ini tidak bisa diterima. Kemudian alasan yang kelima, bisa jadi seseorang akan tergoda atau merasa sayang dengan uang riba yang ada di tangannya, sudah diambil, ternyata jumlahnya sampai ratusan juta. Gimana coba? Orang kalau sudah melihat uang itu, apa jemaah? Susah, ya, untuk dikeluarkan itu susah, ya. Lebih-lebih ketika jumlahnya besar kemudian ia enggan menyerahkannya kepada orang lain. Niatnya, nanti saya ambil,
saya salurkan. Tapi ketika uang itu sudah di tangan, akhirnya malah dipakai sendiri. Nah, ini jelasnya tidak dibolehkan. Dan beberapa alasan lainnya yang merupakan pesan moral dari beliau. Jadi beliau mengatakan bahwasannya bunga bank yang sudah terlanjur masuk di rekening orang yang kebetulan punya tabungan di bank konvensional, maka tidak boleh diambil, tapi dibiarkan saja. Ya. Karena kalau kemudian diambil itu bukan uang kita aja, bukan uang kita. Kalau kita diambil justru malah merepotkan kita sendiri nanti. Ya. Ini alasan-alasan pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan dibolehkan mengambil bunga bank untuk disalurkan ke kegiatan sosial kemasyarakatan. Di antara ulama yang berpendapat demikian, di antaranya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, ya, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Ibn Utsaimin. Jadi beliau membolehkan apa? Diambil saja. Setelah itu kemudian silakan salurkan untuk fasilitas umum, seperti itu. Dalam salah satu fatwa beliau mengatakan apapun keuntungan yang diberikan bank kepada Anda, jangan dikembalikan ke bank dan jangan Anda makan. Namun salurkan untuk kebaikan seperti disedekahkan kepada orang miskin, memperbaiki toilet umum, atau membantu orang pailit yang kesulitan melunasi utangnya. Ya. Ini kata beliau. Ya. Yang penting intinya manfaat itu tidak kembali kepada tadi orang yang nabung. Tapi kalau manfaatnya kembali kepada orang yang nabung, maka tidak dibolehkan. Ya, sehingga nanti akan dijelaskan. Ya, kalau seandainya misalkan dengan dia menyalurkan uang riba tadi kepada fakir miskin, kemudian dia disanjung oleh fakir miskin, itu pun nggak boleh. Karena ada sanjungan itu kembali kepada dia. Nah, sehingga sampaikan bahwasannya ini bukan uang dia. Karena kalau dia diam, disanggah uang dia, kemudian dia dipuji, ada manfaat kembali kepada diri, itu nggak boleh, ya. Karena dia tidak berhak. Adapun fakir miskin memang boleh, tidak masalah. Tapi dengan catatan tadi, ya, tidak ada hal-hal yang kembali kepada penyalurnya tadi, seperti itu. Kemudian masalah hal yang sama juga difatwakan oleh Syekh Ibnu Jibrin. Ketika ditanya tentang hukum menyalurkan bunga bank untuk para mujahid, ya, beliau menjelaskan sebagaimana telah diketahui bahwa bank-bank itu memberikan riba, maka menyimpan uang di bank termasuk di antara bentuk tolong menolong dalam perbuatan dosa. Karena itu kami menasihatkan agar tidak bermuamalah dengan bank. Akan tetapi jika seseorang sangat terdesak untuk melakukan hal itu, sementara dia tidak menjumpai bank atau lembaga keuangan yang islami, maka tidak mengapa menyimpan uang di sana. Dan boleh mengambil keuntungan yang diberikan oleh bank, maksudnya boleh ngambil ribanya, dan boleh, ya, semacam bunga, ya, namun jangan dimasukkan dan disimpan sebagai hartanya, nggak boleh. Akan tetapi dia salurkan untuk kegiatan sosial seperti diberikan kepada fakir miskin, mujahid, atau semacamnya. Tindakan ini lebih baik daripada meninggalkan di bank yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membangun gereja, menyokong misi kekafiran, dan menghalangi dakwah Islam. Nah, jadi ini pendapat dari Syekh, ya, Ibnu Jibrin. Dia mengatakan ambil saja. Karena kalau kemudian dibiarkan di sana, khawatir malah akan dipakai mereka untuk tadi, ya, membiayai, ya, jalan-jalan yang tidak baik, ya. Bangun tadi gereja, kemudian mungkin mendakwahi dai-dainya mereka. Yang ini mudaratnya kembali kepada kaum muslimin. Sehingga pendapat beliau ambil saja. Tapi ingat, jangan kemudian dimanfaatkan secara pribadi. Jangan dimiliki, tapi disalurkan untuk fasilitas umum. Ya. Kemudian selain dua ulama di atas, pendapat
Ini juga menjadi keputusan Majma' Fiqih Al-Islami. Ya, kemudian ya, saya singkatnya. Yang bunyinya, semua peserta konferensi telah sepakat dalam satu kata bahwa bunga bank adalah riba. Akan tetapi, bolehkah mengambil uang riba di bank? Jika boleh mengambilnya, kemanakah harus disalurkan? Maka konferensi memutuskan bahwa bunga bank tidak ditinggal di bank, akan tetapi diambil dan disalurkan ke berbagai tempat berikut. Ya. Di antaranya diberikan kepada fakir miskin, ya, tanpa sedikit pun berniat untuk mendapatkan pahala. Ya, ini nggak boleh ya, karena itu bukan sedekah. Tidak boleh memberikan uang bunga bank untuk masjid dan kegiatannya. Kemudian mayoritas peserta konferensi berpendapat bahwa bunga bank boleh disalurkan untuk kegiatan sosial, termasuk lembaga amil zakat. Sementara peserta lainnya berpendapat semua bunga bank diberikan kepada fakir miskin, bukan yang lainnya. Jadi khusus hanya untuk fakir miskin saja. Bukan untuk bangun jembatan, bukan untuk memperbaiki jalan, tapi untuk fakir miskin saja. Tapi ini sebagian pendapat seperti itu. Jadi artinya untuk fakir miskin sepakat dibolehkan, ya, sepakat dibolehkan. Nah, kemudian kata penulis kitab, insya Allah pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat. Karena riba dari tabungan nasabah di bank hakikatnya adalah uang milik nasabah yang meminjam uang di bank. Jadi gini, bunga bank itu hakikatnya dari siapa jam? Yang memiliki siapa? Orang yang minjem, yang ditarik oleh bank, ya. Dan ini sebagai apa? Bunga. Yang nanti kemudian dibagi dua, mungkin seperti apa? Wallahualam modelnya seperti apa? Sebagian diambil oleh bank, kemudian sebagian diberikan kepada orang yang nabung. Tapi uang itu diambil dari nasabah yang lain yang mereka dalam artian pinjam. Ya. Jadi ini uang orang lain. Ya. Hanya saja siapakah nasabah ini tidak bisa diketahui dengan pasti. Karena tidak jelas siapa pemiliknya, maka uang ini menjadi milik umum. Dan setiap orang berhak untuk mendapatkan manfaatnya. Nah, seperti contoh misalkan ada uang milik seseorang, tapi tidak diketahui. Ya. Bagaimana cara untuk menyalurkannya jemaah? Ada orang nemu uang, tapi pemiliknya nggak tahu. Maka salah satu cara untuk menyalurkannya boleh disedekahkan atas nama pemiliknya, boleh. Ya Allah, ini sedekah dari pemilik uang. Nah, cuma memang kalau dalam masalah luqotoh nanti ada syaratnya ya, diumumkan selama setahun dan sebagainya. Tapi artinya ketika uang itu memang tidak diketahui siapa pemiliknya, maka salah satu penyalurannya sedekahkan. Sehingga bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa mengambil bunga bank dan menyerahkannya untuk kebaikan bisa diniatkan sebagai sedekah atas nama orang yang dizalimi dengan adanya riba tersebut. Ya. Dan yang dizalimi siapa coba? Ya orang yang pinjam, disuruh bayar lebih. Ini kan dizalimi. Ya. Dan itu hakikatnya uangnya dia. Cuma kan kita nggak tahu ya, siapa pihak-pihak yang dizalimi seperti itu. Karena hakikat riba adalah uang nasabah yang meminjam uang di bank dan berkewajiban membayar bunga, sehingga status nasabah sebagai orang yang dizalimi. Penjelasan ini disampaikan Syekh Muhammad Ali Farqus dalam situsnya ketika ditanya tentang cara menyalurkan uang riba. Maka beliau mengatakan bunga yang diberikan bank statusnya haram, boleh disalurkan untuk kemaslahatan umum kaum muslimin dengan niat sedekah atas nama orang yang dizalimi. Berarti kalau sedekah, tapi bukan atas nama dia ya, atas nama orang yang punya. Dalam artian nasabah yang berhutang kemudian dimintai bunga. Ya. Demikian juga boleh disalurkan untuk semua kegiatan yang bermanfaat untuk kaum muslimin, termasuk diberikan kepada fakir miskin. Karena semua harta haram jika tidak diketahui siapa pemiliknya atau keluarga pemiliknya, maka hukumnya
harta ini menjadi milik umum, di mana setiap orang berhak mendapatkannya sehingga digunakan untuk kepentingan umum. Nah, ini pendapat yang kedua. Jadi diambil saja, tapi setelah itu silakan salurkan untuk fasilitas umum. Kemudian yang kedua, menginfakkan bunga bank untuk masjid. Ya. Dengan mengambil pendapat ulama yang membolehkan mengambil riba di bank, masih menyisakan satu pertanyaan. Ya, bolehkah menyalurkan riba tersebut untuk kegiatan sosial keagamaan, seperti membangun masjid, pesantren, atau kegiatan-kegiatan dakwah? Boleh tidak? Ya, untuk kajian, ya, untuk bakti sosial dan sebagainya. Maka pendapat yang pertama dalam masalah ini, tidak boleh menggunakan uang riba untuk kegiatan keagamaan, nggak boleh. Jadi uang riba hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum atau diberikan kepada fakir miskin. Pendapat ini dipilih oleh Lajnah Ad-Daimah, ya, Dewan Fatwa Saudi Arabia. Dalam fatwanya disebutkan yang ditandatangani oleh Syekh bin Baz. Ya. Setelah menjelaskan haramnya bunga bank, dinyatakan wajib bagi orang yang memiliki riba untuk membersihkan diri darinya dengan disalurkan untuk proyek yang bermanfaat bagi kaum muslimin, seperti membangun jalan, madrasah, atau diberikan kepada fakir miskin. Adapun untuk masjid, maka jangan dibangun dari harta riba. Ya, apalagi kita ketika melihat ke belakang, ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy ketika mereka ingin membugar atau merenovasi Ka'bah, ketika Ka'bah itu hancur, ya, maka mereka mensyaratkan apa? Uang yang dikumpulkan harus uang yang murni 100% halal. Bayangkan, mereka bukan muslim, tapi fitrahnya tahu ini rumah Allah dibangun dengan harta haram, nggak layak. Itu mereka. Bahkan ketika mereka tawaf pun telanjang. Kenapa? Karena mereka malu. Pakaiannya apa? Dihasilkan dari harta yang haram, sehingga nggak layak kalau kemudian tawaf pakai pakaian yang haram. Tapi salahnya mereka pilih telanjang. Ini juga keliru juga, ya. Tapi fitrah mereka mengakui harta haram itu nggak layak untuk bangun masjid, untuk dipakai ibadah. Nah, ini masalah kadang kaum muslimin nggak peduli, jamaah. Muharam, ya, yang penting dapat uang. Wah, itu pindah, jamaah. Nah, ini masalah. Ya, kemudian akhirnya apa? Ka'bah atau uang yang terkumpul tidak cukup sehingga Ka'bah dibangun sebagaimana bangunan sekarang. Sehingga kekurangannya dikasih apa? Hijr. Dan itu masih bangunan Ka'bah. Cuma sebabnya dulu uangnya tidak cukup. Ya. Ini sekarang kadang orang nggak peduli, ya, bangun masjid, ada orang yang hasil gajinya haram ditampung. Nah, ini gimana, jam? Demikian juga yang difatwakan ulama besar dari Yaman, Syekh Muqbil. Ya. Beliau melarang menggunakan riba untuk membangun masjid. Bahkan ada ulama yang mengatakan sah tidak sholat di masjid yang dibangun dengan harta haram. Sampai ada pembahasan seperti ini. Contoh, antum sholat di masjid yang dibangun atau di lingkungan bank. Ada musholahnya, antum sholat di situ, sah tidak, jamaah? Nah. Sebagian orang mengatakan tidak sah. Saking hati-hatinya, jamaah. Walaupun yang kuat sah, ya. Karena kemudian mereka dari harta yang haram, ya mereka berdosa, nggak boleh. Ya. Tapi yang kuat tetap sah. Tapi ya, ini menunjukkan bahwa para ulama kita sangat berhati-hati. Ya, sehingga kita, jamaah sekalian, jangan bermudah-mudahan ketika ingin bangun masjid kemudian harta apapun ditampung, jangan. Tapi harus selektif seperti itu. Ya. Jadi dalam salah satu rekaman tanya jawab yang disebarkan oleh situs, ya, Muqbil, ya, .net, ya, di menit yang kedua beliau ditanya tentang hukum menggunakan bunga bank untuk membangun masjid. Setelah menjelaskan berbagai dalil yang menyebutkan ancaman keras bagi pemakan riba, apakah bunga yang diambil dari bank bolehkah digunakan untuk membangun masjid? Maka beliau menegaskan tidak boleh. Karena ketika Anda mengambil dan beramal dengannya,
Anda tidak tahu apakah amal Anda akan diterima ataukah tidak. Sementara Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Semuanya Allah hanya akan menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Ya, tukang korupsi, ya, sedekah jemaah, ya nggak diterima, ya tidak diterima. Pendapat Baitut Tanwil, ya, lembaga Kuwait, dalam fatwanya dijelaskan, akan tetapi wajib untuk membiarkan riba di bank asing. Karena ini akan tetapi wajib untuk tidak membiarkan riba di bank asing, karena ini bisa mereka gunakan untuk menyerang Islam dan kaum muslimin. Karena harta adalah sebab kekuatan musuh. Sebaliknya, harta riba ini diambil dan disalurkan untuk kemaslahatan secara umum. Hanya saja tidak termasuk mendirikan masjid. Ya, jadi artinya hindari, ya. Ini pendapat yang pertama. Boleh untuk yang lain, tapi jangan digunakan untuk bangun masjid. Kalaupun terpaksa, ya silakan untuk WC-nya, tidak masalah. Tapi kalau dalam artian bukan WC-nya, ya jangan. Pendapat yang kedua, boleh menggunakan bunga bank untuk kegiatan keagamaan, bahkan untuk membangun masjid sekalipun. Kenapa? Karena bunga bank bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat. Jika boleh digunakan untuk kepentingan umum, tentu saja untuk kepentingan keagamaan tidak jadi masalah. Maka di antara ulama yang menguatkan pendapat ini adalah Syekh Abdullah bin Jibrin. Ya. Dalam satu fatwanya, beliau mengatakan, menurut saya lebih baik mengambil bunga, ya, bank itu dari bank dan disalurkan untuk amal kebaikan atau kegiatan sosial, seperti membangun masjid atau sekolah-sekolah di berbagai negara Islam yang membutuhkan. Daripada uang itu dimanfaatkan oleh pegawai bank, ya. Dan itu inti permasalahannya, sehingga termasuk, ya, hadis Allah melaknat pemakan riba dan yang memberi makan orang lain dengan riba. Ini hujahnya mantap juga, ya. Justru kalau kemudian dibiarkan, sama halnya kita ngasih mereka makan riba, jadi laknat, ya. Karena tadi yang kena laknat itu yang memberikan makan riba. Jadi kalau kemudian riba itu dibiarkan, kemudian dimanfaatkan oleh pegawai bank, sama halnya kita memberikan mereka makan riba, dan kita dapat laknat. Sehingga solusinya bagaimana? Ambil, biar tidak dimakan oleh mereka. Ini kata beliau. Setidaknya dengan memahami prinsip ini, kita bisa bersikap toleran ketika ada sebagian orang yang menyalurkan uangnya untuk pembangunan masjid. Tapi jamaah sekalian yang lebih hati-hati tadi, hindari untuk membangun masjid. Kalaupun ada untuk WC-nya silakan, tapi kalau untuk bangun masjidnya hindari. Jangan dari uang-uang yang seperti ini. Kalau dari orang kafir boleh tidak, jamaah? Ada orang kafir ikut nyumbang, boleh tidak? Ya, selagi dari harta yang halal tidak masalah. Yang masalah itu kalau dari harta yang haram, walaupun yang ngasih muslim, itu masalah nanti, ya. Jadi yang penting itu halal dari siapapun, ya. Ya, cuma kalau yang ngasih orang kafir, ya tentu tidak dapat pahala seperti itu, tapi hanya dapat balasan di dunia seperti itu. Tapi kalau yang ngasih muslim, ya jelas dapat, ya, balasan di dunia, kemudian di alam barzakh, kemudian di akhirat. Kemudian masalahnya yang ketiga, menggunakan riba untuk membayar pajak, boleh tidak? Kalau Ustaz Arwandi mengatakan boleh, tapi lihat kita boleh tidak, jamaah. Kayaknya lebih kuat ini, ya. Setelah menjelaskan haramnya membungakan uang di bank, maka Syekh Muhammad Ali Farkus mengatakan, jika uang yang disimpan menghasilkan tambahan bunga riba, maka pemiliknya wajib bertaubat dari kezalimannya, karena makan uang orang lain dengan cara yang tidak benar, ya, karena hal ini termasuk, ya, memakan uang orang lain dengan cara yang tidak benar. Maka bukti taubatnya adalah dengan membersihkan diri dari harta haram yang bukan miliknya dan tidak pula milik bank. Akan tetapi uang haram ini menjadi harta umum
yang harus dikembalikan untuk kepentingan umum kaum muslimin atau diberikan kepada fakir miskin. Mengingat ada halangan dalam hal ini berupa tidak diketahuinya orang yang dizalimi dalam transaksi riba ini, karena hartanya diambil untuk bunga. Karena uang riba yang ditambahkan adalah uang umum yang dimiliki seluruh kaum muslimin, sementara seseorang tidak boleh membayar pajak yang menjadi tanggungannya dengan harta milik orang lain tanpa minta izin. Karena kaidahnya mudarat tidak boleh dihilangkan dengan mudarat yang lain. Ad-dararu la yuzalu bid-darar. Jadi mudarat tidak boleh dihilangkan dengan mudarat yang lain. Jadi fatwa beliau mengatakan nggak boleh. Jadi kalau antum punya uang riba, kemudian digunakan untuk bayar pajak mobil, bayar pajak motor, nggak boleh. Kenapa coba? Padahal pajak itu nanti kembalinya kepada fasilitas umum. Jawabannya karena ada manfaat yang kembali kepada yang bayar pajak. Apa jawab? Hartanya terjaga, mobilnya tidak ditilang karena sudah bayar pajak. Memang sahih uang itu ketika diterima oleh dalam artian pemerintah disalurkan untuk misalkan bangun jalan. Tapi di sisi lain ada manfaat yang kembali kepada pembayar pajak. Tidak disita mobilnya, rumahnya tidak disita. Berarti ada manfaat. Ketika ada manfaat yang kembali kepada tadi ya, nasabah tersebut yang punya uang riba, maka sebenarnya nggak boleh. Bolehnya disalurkan, tetapi ingat jangan sampai ada manfaat yang kembali kepada penyalurnya, nggak boleh. Bahkan pujian saja nggak boleh. Apalagi tadi hartanya terjaga. Sehingga pendapatnya mengatakan tidak dibolehkan untuk membayar pajak pribadi, nggak boleh. Ya. Kemudian hal yang sama juga difatwakan oleh lajnah istifta, ya, yang terangkum dalam kumpulan fatwa Quta'ul Ifta. Tidak boleh menyimpan uang di bank dalam rangka mendapatkan bunga ribawi. Oleh karena itu tidak boleh melunasi pajak dari uang ini. Karena riba adalah harta kotor yang tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun keadaannya. Namun bunga itu digunakan untuk kemaslahatan umum selain ingat masjid, pengadaan Al-Quran yang masih dibolehkan, dan tidak boleh dianggap sebagai zakat, serta tidak boleh digunakan membayar utang, ya, membayar utang, ya, karena ini kembali kepada pribadi. Ya, wallahu a'lam. Ya. Demikian pula yang difatwakan dalam fatwa Syabakah Islamiyah. Dinyatakan pada dasarnya manusia tidak berkewajiban untuk mengeluarkan hartanya kecuali karena kewajiban yang telah ditetapkan syariat. Mewajibkan adanya pajak terhadap harta masyarakat dibolehkan dengan aturan-aturan tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fatwa nomor 592, karena memang pajak juga ada kondisi-kondisi yang dibolehkannya. Kalau dalam kondisi negara genting, tidak punya uang, maka boleh, tapi itu pun hanya diwajibkan kepada orang-orang kaya saja, yang miskin tidak, seperti itu. Itu pula kepada orang-orang kafir itu boleh, nama masalah. Tapi secara umum tidak dibolehkan. Ya. Nah, kemudian hal ini jika dilihat dari sisi hukum pajak, ya jelas ya, memang ini tidak dibolehkan. Adapun membayar pajak dengan bunga bank, hukumnya tidak boleh. Karena pembayaran pajak dan akan memberikan, ya, perlindungan bagi harta pemiliknya, sehingga dia telah memanfaatkan riba yang haram ini karena dapat manfaat tadi. Dan itu nggak boleh, ya. Kalau ada manfaat yang kembali kepada penyalurnya tadi, apapun manfaat itu, maka tidak dibolehkan. Ya. Kemudian terakhir, perhatikan bunga bank yang ada di rekening nasabah sama sekali bukan hartanya. Karena itu tidak boleh menggunakan uang tersebut yang manfaatnya kembali kepada dirinya, apapun bentuknya, bahkan walaupun berupa pujian. Oleh sebab itu, ketika Anda hendak menyalurkan harta riba, pastikan bahwa Anda tidak akan mendapatkan pujian dari tindakan itu. Mungkin bisa Anda serahkan secara diam-diam, atau Anda jelaskan bahwa itu bukan uang Anda, atau itu uang riba, sehingga penerima yakin bahwa itu bukan amal baik Anda. Karena kalau kemudian antum biarkan, nanti apa? Dia akan muji antum.
Sehingga ada manfaat yang kembali kepada tadi ya penyalurnya. Nah, sehingga kalau ada manfaat yang kembali kepada penyalurnya berupa pujian atau hartanya terjaga tadi misalkan, maka itu tidak dibolehkan. Ya, kenapa? Karena itu bukan harta miliknya. Nah, itu harta haram dan itu milik umum. Sehingga kembali kepada masyarakat secara umum. Kalau kemudian kembali kepada maslahat pribadi, apalagi pribadi penyalurnya, maka ini tidak dibolehkan. Nah, sehingga wallahu alam pendapat ya yang mengatakan tidak boleh untuk disalurkan bayar pajak, sepertinya ini lebih kuat dan lebih hati-hati. Ya, walaupun tidak kita pungkiri ada yang mengatakan dibolehkan dengan alasan bahwa uang pajak itu nanti kembali kepada kemaslahatan umum. Tapi memang ya tadi, walaupun memang seperti itu, tidak kita pungkiri harta kita terjaga, sehingga ini ada manfaat pribadi. Maka pendapat yang paling hati-hati walau alam adalah pendapat yang mengatakan tidak boleh disalurkan untuk bayar pajak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian yang sekalian, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilahkan. Membeli file tuh. Baik, alhamdulillah. Kita memasuki sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan dari Ahwat. Yang pertama, bagaimana hukumnya menabung uang di bank syariah tapi ambil yang akad wadiah? Ya, apa hukumnya menabung uang di bank syariah dengan akad wadiah? Sebenarnya sama saja, jemaah. Karena akad wadiah di bank syariah hakikatnya bukan wadiah. Kenapa? Kan uang kita dipakai. Walaupun ya namanya wadiah, tapi kalau kemudian uang kita dipakai, berarti hakikatnya apa? Pinjam meminjam. Karena dalam syariat kita itu yang teranggap hakikat, bukan apa? Bukan nama. Al-ibratu bil haqaiqi wal ma'ani. La bil alfadhi wal mabani. Jadi yang menjadi tolak ukur itu hakikat dan makna. Bukan nama dan bangunan kata. Orang nggak maunya wadiah. Karena wadiah itu jamaah, berarti uang kita memang benar-benar disimpan. Ya, misal contoh kita pinjam deposit box, simpan di situ. Jadi uang kita utuh, nggak dipakai. Serinya juga sama. Ya. Ini namanya wadiah. Tapi kalau kemudian uang kita tabung di bank syariah, namanya wadiah. Nanti ketika ngambil syariatnya beda, berarti uang kita dimanfaatkan. Jadi kalau simpan menyimpan kemudian uang itu dimanfaatkan dan kita nanti akan mendapatkan ya uang dengan nilai yang sama, bukan fisiknya tapi nilai. Ini namanya utang piutang. Jadi kalau kemudian utang piutang dan ternyata misal kita dapat manfaat, ya jatuhnya riba seperti itu. Nah, cuma memang gini. Kalau memang kita terpaksa menyimpan uang kita di bank, maka pertama cari bank yang paling ringan mudorotnya. Mana yang paling ringan, bank syariah atau bank konvensional? Ya. Kalau kita beda pendapat. Jadi bisa bank syariah lebih ringan, bisa konvensional lebih ringan. Yang mengatakan bank syariah lebih ringan, mereka mengatakan karena mereka punya niat baik untuk apa? Menuju syar'i. Cuma memang mungkin karena keterbatasan ilmu sehingga masih keliru. Kalau memang seperti ini, mereka punya niat ke sana ya, agar akadnya semua syar'i, cuma karena keterbatasan sehingga masih ada yang keliru, kita katakan ini lebih baik. Ya. Cuma kalau yang menjadi masalah gini, mereka tahu ini akad nggak benar, cuma ditutup-tutupi untuk mengelabui nasabah.
Ini jadi masalah. Berarti kalau seperti ini lebih parah mana aja, yang terang-terangan riba atau yang melabui nasabah? Yang melabui. Bahkan akad mudharabah saja bagi hasilnya lebih besar daripada bunga riba yang jelas-jelas. Jadi memang kita juga nggak bisa menghukumi secara pasti ya. Karena mungkin di sana juga ada orang-orang yang baik yang memang ya, tujuannya tadi mengarah ke syar'i, cuma ya mungkin masih keliru. Ya. Nah, sehingga kalau memang benar-benar memang mereka punya niat baik, ya kita katakan bank syariah lebih baik. Seperti itu. Tapi gini jamaah sekalian, kalau seandainya misalkan kita nggak tahu, ya husnudon kita bank syariah lebih baik daripada bank konvensional yang tegas-tegas seperti itu. Terkait niat sebenarnya seperti apa, Allah kita nggak tahu ya seperti itu. Tapi kalau jelas-jelas ada niat seperti itu mengelabui jamaah, ya jelas ini lebih parah daripada bank konvensional yang tegas-tegas mengatakan riba seperti itu. Ya. Kemudian gini, kalau sudah ada pilihan ini lebih ringan, sehingga akhirnya milih bank syariah. Maka yang kedua, cari akad yang paling ringan. Dari akad yang paling ringan, wallahu alam, adalah akad wati'ah. Kenapa? Karena akad wati'ah itu tidak ada bagi hasil. Kalau mudharabah ada bagi hasil. Dalam praktek mudharabahnya masih keliru. Masih keliru. Sehingga dari sekian akad yang ada, ketika misalkan kemudian pilih akad wati'ah, maka ini wallahu alam, ini akad yang paling ringan. Nah, sehingga kalau memang kondisinya darurat, maka tidak masalah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, di mana saya bisa menonton atau mendapat informasi mengenai hasil-hasil muktamar atau forum-forum pengambilan keputusan para ulama? Ya, bagaimana cara untuk mendapatkan apa namanya fatwa-fatwa dari, maka tentu kalau kitab ada bukan majma' apa namanya, seperti misalkan fatwa-fatwa dari para ulama kita seperti fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, majmu' fatwa seperti itu, atau fatwa dari ada imam seperti itu. Ini kalau kitab mungkin ya. Tapi wallahu alam apakah sudah ada terjemahannya, Anda nggak tahu. Tapi kalau di internet insya Allah banyak. Tinggal di apa namanya cari saja fatwa dari ada imam kumpulan. Itu ada insya Allah. Ya. Tapi memang ya dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Sehingga ya cari saja di ChatGPT, minta diterjemahkan dulu. Insya Allah keluar ya PDF-nya. Ya, seperti itu. Tapi kalau di kita ya paling rujukannya ya, apa jamaah? Ya DSN MUI. Paling itu. Sama apa namanya dari NU apa? Majlis apa? Kalau Muhammadiyah Majlis Tarjih. Kalau di sana apa? Itu juga punya. Dan mereka punya kitab-kitabnya, buku-bukunya seperti itu. Tapi di mana Allah alam. Ya. Jelas ada, ya. Tapi kalau apakah dijual di tempat kita, saya belum tahu. Tapi kalau di internet, insya Allah banyak. Insya Allah banyak seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, saya pernah mendengar dari seorang ustadz bahwa compounding investment itu haram. Apakah benar? Compounding investment itu coba di Kompon apa itu? compound bunga berbunga tak? Compounding investment. Compounding apa? Investment. Jadi ini compounding investment sering disebut efek bunga majemuk atau bunga berbunga. Adalah proses di mana keuntungan dari suatu investasi seperti dividen, bunga atau kenaikan nilai aset tidak ditarik, melainkan diinvestasikan kembali bersama modal awal. Hal ini kemudian membuat keuntungan di periode berikutnya dihitung dari modal awal ditambah dengan keuntungan sebelumnya.
Pasti bunga dan pasti bunga. Namanya apa? Compounding investment. Compounding. Gimana akadnya gimana? Saya yang tahu. Ada di Google. Gimana akadnya apa? Compounding itu jadi Nyimpen uang. jadi sering disebut efek bunga majemuk. Jadi investasi kemudian ada hasilnya, kemudian hasilnya dimasukkan lagi dan menjadi pokok, kemudian dibungakan lagi. Invest kemudian nanti ada bunganya, bunga dimasukkan dalam pokok sebagai pokok, jadikan pokok jadi modal lagi kan, seperti itu. Ya, gini, kembali kepada investnya benar atau tidak. Dia invest, misalkan invest itu kan tanam modal, saham, seperti itu. Sehingga nanti di situ benar tidak? Atau hanya sekedar nyimpan uang, itu jadi masalah. Kalau nyimpan uang kemudian dikatakan oh ini invest, seperti apa deposit dan sebagainya, dan deposito, akhirnya dia hanya nyimpan uang, tapi uang ini apa? Menghasilkan. Ini jelas nggak boleh seperti itu, namanya ya riba. Tapi kalau memang dia invest dalam artian uang itu dikelola untuk usaha, ya, seperti mudharabah misalkan, tapi ingat ya, mudharabah yang benar, ya, uangnya nggak boleh modal tidak boleh dijamin. Kalau ada kerugian yang nanggung apa? Ya, pemodal seperti itu. Ini baru benar. Tapi invest, uang itu dijamin, ya. Berarti samaannya apa? Nyimpan uang. Makanya di situ benar uang dijamin tidak? Kalau ini nggak disebutkan ya. Sebenarnya dijamin. Seperti tabungan. Jadi intinya gini. Kalau dia invest dalam artian uang itu dijamin, itu utang piutang. Kenapa? Karena kalau mudharabah atau dalam artian kerjasama tanam modal, maka modal itu ingat tidak boleh dijamin. Tidak boleh dijamin. Kalau yang seperti itu, uang itu dijamin, pokoknya nanti kembali ya 100% uang itu apa? Sama. Bahkan naik terus. Dan modalnya nggak akan berkurang misalkan. Itu utang piutang. Kalau utang piutang kemudian menghasilkan tiap bulan misalkan, maka itu namanya tambahan dari utang piutang dan namanya apa? Riba, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada dari Iwan, ada yang bertanya, silakan. Berikutnya, Tad. Ini Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, musola di mall notabene yang buat itu orang kafir. Bolehkah sholat di musola yang ada di mall tersebut? Tad? Jawabannya boleh. Tadi yang masalah riba pun itu memang pendapat sebagian ulama. Dan pendapat yang kuat tetap masih dianggap apa? Sah, seperti itu. Sama seperti gini. Sah tidak berwudu dengan air jebolan pam. Artinya ngebayar. Sebagian ulama mengatakan nggak sah. Kenapa? Karena dianggap dia belum wudu, karena itu air milik orang, dia nyuri. Ya. Jadi seolah-olah dianggap dia belum wudu, karena itu bukan apa? Bukan air yang halal, seperti itu. Atau antum sholat pakai pakaian haram. Tadi mengatakan tidak sah. Kenapa? Dianggap telanjang, karena itu bukan pakaiannya. Tapi pendapat yang kuat tetap sah. Kenapa? Karena larangan nyuri, larangan tidak boleh menggunakan air milik orang lain. Ini sifatnya umum, ya, sifatnya umum. Ya, karena larangan-larangan yang bisa membatalkan ibadah itu, ketika larangan itu terkait dengan apa? Rukun, syarat, kewajiban. Nah, contoh misalkan sholat nggak baca Al-Fatihah, batal. Sholat tidak ruku, ya batal. Ini terkait dengan mahiyatul ibadah, inti. Tapi kalau larangan ini di luar dari ibadah itu, maka pendapat yang kuat tidak sampai membatalkan ibadah itu. Tetapi ya tetap haram, tapi dosanya beda. Ya. Adapun sholatnya ataupun ibadahnya tetap sah, seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Tad. Bolehkah sebagai seorang muslim yang sudah bermanhaj sunnah menjadi biasa saja, tidak berusaha menambah ilmu, dan maksudnya tidak berusaha menambah ilmu di kajian-kajian selain kegiatan kajian rutin 1 pekan sekali, Tad? Ya, maksudnya kalau kita
dalam masalah dunia bersemangat, harusnya dalam masalah akhirat lebih semangat. Ya. Kenapa? Karena ketika Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik, apa bahasanya? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan kebaikan. Dan ketika Allah mensifati ahlu surga, maka Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin minallahi wa ya. Jadi mereka orang yang bersegera untuk kebaikan. Ya. Bukan orang yang sudahlah, jenengan saja yang lebih dulu. Bahkan dalam masalah kebaikan itu tidak berlaku isar. Maksudnya gini, isar itu lebih mengutamakan orang lain. Contoh, kita bisa masuk ke saf pertama, tapi memberi silakan orang lain. Oh, jenengan saja. Ini nggak dianjurkan. Kenapa? Karena dalam kebaikan itu kita disuruh fastabiqul khairat. Nah, sehingga tidak kemudian tadi biasa-biasa saja, ya, santai-santai saja, enggak. Kita harus berlomba-lomba, apalagi umur kita sangat pendek, terbatas. Ya. Nah, karena Imam At-Tirmidzi di akhir hayatnya beliau buta dengan sebab sering nangis. Ditanya oleh muridnya, beliau mengatakan, saya takut dan khawatir kalau ajalku datang ternyata bekalku masih sedikit. Padahal seorang imam masih takut dan khawatir. Nah, kita itu kadang-kadang santai-santai jam. Ya. Bahkan sebelum kita mengatakan gini, seandainya seluruh waktu kita digunakan untuk beramal soleh, ini pun masih kurang. Apalagi setengah-setengah. Apalagi ya tadi ya malas-malasan mencukupkan dengan yang ada saja. Ya, jawabannya tidak berlaku dalam kebaikan, tapi dalam kebaikan itu harus fastabiqul khairat. Ya. Walaupun memang gini jamaah, dalam masa ketakwaan itu kita dipindahkan, silakan ya, kerjakan yang mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Bertakwa kepada Allah semampu kalian. Tapi jangan kemudian jadikan hujah. Akhirnya apa? Dikit-dikit udah enggak mampu. Praktekkan dulu, dicoba dulu. Karena mengatakan apa? Ikhris ala ma yanfa'uka wala ta'jazan. Bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan jangan malas. Itu perintah Nabi. Ya. Sehingga jangan kemudian tadi mencukupkan dengan apa yang ada. Kalau sudah berusaha kemudian tidak mampu, ya silakan, tidak masalah. Tapi ini ingat berlaku untuk hal-hal yang sunnah. Tapi untuk hal yang wajib ya tetap harus dikerjakan. Harus dikerjakan sesuai dengan kemampuannya. Sholat nggak bisa berdiri, ya silakan duduk tidak bisa, ya silakan berbaring, tapi tetap dikerjakan. Tapi kalau yang sunnah, silakan kerjakan yang mampu. Yang tidak, ya sudah, ditinggalkan saja seperti itu. Tapi tetap niat kita harus apa? Semangat untuk melakukan kebaikan, bukan kemudian ya, mencukupkan atau meremehkan, tidak seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mohon nasihatnya agar istiqomah dan dari dilemah mohon nasihatnya agar istiqomah di lingkungan muslim yang beragam dan tidak sesuai sunnah. Ya, cuma gini, orang itu bisa istiqomah ketika dia sering berkumpul dengan teman-teman yang soleh. Karena memang lingkungan itu berpengaruh, jamaah. Kalau misalkan kita tinggal di lingkungan yang seperti itu, maka setidaknya jangan sampai kita nggak pernah kumpul dengan orang-orang soleh yang lain. Ya. Bahkan Imam Ahmad itu udah punya majlis dihadiri kurang lebih 5.000 jamaah. Dan 4.500 kalau tidak salah, dia hadir hanya apa? Ingin melihat akhlak beliau. Jadi yang benar-benar mencari apa? Hadis dan ilmunya hanya beberapa saja. Yang lain hadir pengen ketemu dengan orang soleh, lihat akhlaknya. Karena itu bisa meningkatkan iman kita, jamaah. Karena kalau kita tinggal di satu lingkungan, nggak pernah hadir kajian, lama-kelamaan akan apa jamaah? Futur. Dan mungkin nanti lama-kelamaan akan ya sama dengan masyarakat lagi. Nah, sehingga berkumpul dengan orang-orang soleh itu sangat penting. Makanya ketika ada pembunuh 100 nyawa, maka dinasihatkan oleh seorang ahli ilmu untuk apa? Hijrah. Karena hijrah inilah, lingkungan inilah yang akan menjadikan orang istiqomah. Ya.
Ya. Ini yang pertama, jadi apa? Cari lingkungan yang baik, cari teman yang baik. Yang kedua, terus belajar ilmu. Karena orang yang hijrah kemudian tidak mau belajar, biasanya apa? Akan kembali lagi. Karena ilmu itu akan memberikan nasihat. Nah, sehingga harus ya tetap belajar. Ya, jangan kemudian mencukupkan diri ya dengan satu majlis. Kalau masih ada waktu, kenapa tidak mendatangi majlis yang lain? Seperti itu. Kemudian berdoa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya diistiqomahkan di atas ya, kebenaran. Karena ingat, yang membolak-balikan hati kita Allah. Dan kita semua yang mungkin sekarang berada di atas kebaikan ataupun hidayah, tapi tidak ada jaminan apakah nanti di akhir hidupnya, di akhir kehidupannya husnul khotimah atau tidak, nggak ada jaminan. Nah, sehingga berdoa kepada Allah sangat penting. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini perkara yang sangat penting seperti itu. Ya, kemudian di antara hal yang lain ya harus berusaha ya, berusaha kemudian apalagi jemaah ya memanfaatkan ya waktu sebaik mungkin ya untuk bersama orang-orang yang soleh ya, atau kalau bisa di rumah ada kajian keluarga, itu bagus juga jemaah. Mungkin baca Quran, terjemahannya, pergantian antara suami, istri, anak, ini juga bisa menambah ya. Karena ketika di rumahnya ada majelis-majelis ilmu seperti itu, walaupun hanya sekedar membaca terjemahan ataupun tafsir misalkan terjemahan, ini bisa meningkatkan keimanan kita. Tapi kalau rumah kita pun kosong dari ibadah, taklim pun tidak ada, kemudian sholat sunnah pun tidak ditegakkan, ini kadang menjadikan hati kita hampa ya, dengan ilmu seperti itu. Ala kulli hal, ya harus berusaha semaksimal mungkin untuk menambah ilmu agamanya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan kajian di kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.